Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani dari Prodi Teknik Elektronika D4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan pada mobil. Di dalam sistem kelistrikan pada mobil ada beberapa. Yang pertama sistem elektronik, yang kedua was wiper control, yang ketiga car audio video, yang keempat sistem navigasi, dan yang kelima sistem kontrol parkir. Untuk yang pertama yaitu sistem elektronik. Untuk menjaga keamanan dalam mengemudi mobil, setiap pabrikan mobil telah melengkapi mobil dengan lampu sebagai sistem penerang. Komponen lampu ini berfungsi untuk menerangi jalan yang gelap, memperbaiki jarak pandang ketika hujan lebat, atau memberikan isyarat terhadap pengemudi lainnya. Fungsi lampu utama yaitu yang pertama sebagai lampu penerang mobil bagian depan, yang kedua sebagai lampu jarak jauh sehingga memudahkan pengemudi untuk mengetahui kondisi jalan dari jarak jauh, terutama ketika kondisi jalan gelap atau hujan lebat, dan yang ketiga sebagai lampu jarak dekat atau low beam. Dan untuk rangkaian lampu utama mobil yaitu seperti pada gambar berikut. Dan selanjutnya bentuk rangkaian lampu utama mobil. Standar atau manual headlight. Rangkaian ini bekerja dengan mengaktifkan lampu utama ketika Anda menekan saklar lampu. Alur kerja untuk lampu low beam adalah saat saklar lampu diaktifkan, arus dari baterai akan dialirkan menuju relay. Arus akan terpecah oleh relay dengan membagi arus tersebut dan meneruskannya ke terminal-terminal listrik agar headlamp kanan dan kiri yang telah disambungkan secara paralel dapat menyala. Untuk lampu high beam, arus akan diubah alirannya dari relay untuk dimasukkan ke dalam terminal yang akan meneruskan arus listrik ke lampu high beam. Arus yang diubah tersebut nantinya akan mematikan lampu low beam sehingga lampu high beam dapat menyala. Perpindahan arus ini terjadi dengan sangat cepat. Rangkaian lampu kepala ini tidak dipengaruhi oleh kunci kontak jika kunci kontak pada posisi off. Untuk semi auto headlight, rangkaian headlamp semi auto sebenarnya memiliki kesamaan dengan kontrol jenis pertama. Namun arus pada salah satu terminal untuk lampu low beam akan diparalelkan ke saklar tambahan sebagai saklar auto pada headlamp mobil. Lampu utama mobil dengan sistem ini terhubung dengan kunci kontak pada posisi off. Aliran listrik tetap dialirkan menuju relay dan diteruskan melalui terminal-terminal listrik. Namun, lampu belum dapat menyala karena kunci kontak masih pada posisi off. Jika kunci kontak pada posisi on, headlamp low beam dapat menyala. Perpindahan arus dari on ke off terjadi dengan sangat cepat. Komponen pada lampu utama. Yang pertama itu ada baterai atau aki. Komponen ini berfungsi sebagai penyuplai listrik pada sistem kelistrikan mobil, termasuk pada sistem penerangan mobil. Yang kedua, rangkaian kabel lampu kepala. Komponen ini berfungsi sebagai pengantar aliran listrik dari aki atau baterai. Kabel ini akan disusun sesuai rangkaian kabel yang dibutuhkan. Dan yang ketiga itu fuse dan sekring. Fuse dan atau sekring ini berfungsi untuk mengamankan apabila terjadi arus pendek pada sistem kelistrikan. Selanjutnya main switch. Komponen ini sebagai saklar utama yang berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arus listrik dari baterai ke combination switch atau dimmer switch. Yang kelima itu combination switch. Komponen ini berfungsi untuk mematikan atau menyalakan lampu hingga memisahkan jalur lampu low beam dan high beam. Yang keenam itu relay. Komponen ini sebagai pengaman combination switch. Dan 7 lampu high beam. Lampu yang menggunakan daya 60 hingga 100 watt. Fungsinya sebagai lampu jarak jauh. Dan yang terakhir itu lampu low beam. Lampu jarak dekat yang dibekali daya listrik sebesar 90 watt atau 55 watt. Kerusakan dan cara mengatasinya. 1. Sekring lampu putus. Saat kondisi kunci kontak sedang on serta aki sedang aktif, maka pastikan apakah penyebab lampu mobil mati total merupakan masalah bagi lampu besar tersebut. Biasanya akan terlihat lampu mati dan menyala saat kabel sedikit saja digoyangkan. Relay ini merupakan kontak yang berfungsi menghubungkan antara kabel dengan sumber listrik. 2. Relay. Relay ini merupakan kontak yang berfungsi menghubungkan antara kabel dengan sumber listrik. Jika memang terjadi masalah pada bagian kabel relay, maka cobalah untuk mengambil kabel yang masih utuh dan belum digunakan, kemudian cabut pada bagian relay. Setelah itu, jadikan kabel tersebut untuk menjadi penyambung langsung antara lampu dan sumber listrik.
Namun, lakukan ini saat kondisi sedang darurat dan terdesak saja. Setelah itu, segera cari bengkel terdekat untuk memperbaiki lampu mobil mati total tersebut. 3. Tegangan kelistrikan tidak stabil. Tegangan pada sistem kelistrikan yang kurang stabil juga sering kali menyebabkan bola lem mobil sering putus. Sistem kelistrikan yang tidak stabil atau terlalu tinggi menyebabkan lampu depan mobil tiba-tiba mati total. Untuk memeriksanya, kamu bisa menggunakan voltmeter atau multimeter. Jika memang tegangannya terlalu tinggi atau rendah, maka cobalah untuk mengecek komponen seperti aki mobil yang memang sudah shock atau drop. 4. Kondisi soket lampu kotor atau kendor. Kondisi soket lampu yang kotor atau kendor biasanya akan menyebabkan lampu mudah rusak dan putus. Hal ini karena suplai listrik yang menuju lampu terhalang. Cobalah cek pada bagian soket lampu. Jika memang kotor, maka bersihkan dan rapikan kembali soket lampu yang kendor. Selain itu, lakukan pembersihan secara berkala sebagai tips merawat lampu mobil agar lebih tahan lama. 5. Switch meleleh. Kondisi lampu mobil yang sering mati juga dapat disebabkan karena kondisi switch meleleh. Kondisi seperti ini biasanya dapat pengemudi rasakan saat mengoperasikan mobil. Switch yang meleleh akan terasa seret saat dijalankan. Untuk mengetahui gejala-gejala yang lebih pasti, maka cobalah untuk memeriksa di bengkel yang memang sudah terpercaya. Kemudian masuk ke watch wiper control. Wiper atau windshield system merupakan sebuah mekanisme dalam kendaraan mobil yang berfungsi untuk mengusap kaca depan dan membersihkan dari air atau embun. Komponen ini sangat penting terutama saat mobil berkendara di tengah hujan atau saat pagi hari dan masih berembun dan berkabut. Dengan adanya wiper, pengendara bisa melihat jalan dengan jelas sehingga memberikan kenyamanan selama berkendara, sekaligus meningkatkan keamanan mobil dari kondisi jalan dan sekitar yang membahayakan. Wiper juga bermanfaat untuk menjaga tampilan mobil untuk tetap bersih, menarik, dan siap digunakan. Komponen wiper mobil dan fungsinya. Yang pertama, wiper blade. Wiper blade dikenal juga dengan pedang wiper karena bentuknya yang mirip dengan pedang. Komponen ini berfungsi untuk menebas air yang menempel pada kaca depan mobil, sehingga pemandangan pengendara bisa lebih jelas dan aman. 2. Wiper arm. Wiper ini berfungsi sebagai lengan atau arm yang menghubungkan bagian penggerak wiper dengan wiper blade, sehingga frame karet bisa bergerak secara dinamis saat membersihkan air atau embun. 3. Wiper link mekanisme. Wiper juga membutuhkan mekanisme penggerak wiper untuk mengubah gerakan bolak-balik. Dengan komponen ini, wiper bisa bekerja lebih maksimal dan mendukung bagian di atasnya, yaitu wiper blade dan arm. 4. Wiper motor. Wiper motor merupakan komponen yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi putar. 5. Wiper electrical control. Komponen terakhir yang ada dalam wiper adalah electricity atau bagian kelistrikannya. Tanpa adanya rangkaian listrik, wiper tidak bisa bekerja dengan baik, bahkan mati, karena energi yang digunakan mengubah energi listrik menjadi gerak. Kerusakan dan cara mengatasinya. 1. Karet menjadi aus. Saat karet aus dan mengeras, segera ganti karet wiper tersebut, karena karet yang ketat bisa membuat permukaan air tidak bersih merata, bahkan dapat menyebabkan baret. 2. Gerakan wiper lambat. Penyebab wiper lambat adalah sistem penggerak yang kotor. Oleh karena itu, bersihkan tahanan koil agar bersih kembali. Wiper yang lambat juga bisa disebabkan karena ada karat pada elemen wiper. Jika demikian, bersihkan bagian yang berkarat tersebut dengan cairan anti karat. 3. Wiper mobil macet. Saat wiper tidak bergerak, bisa karena motor listrik yang aus. Untuk mengatasinya, bisa dengan mengganti motor listrik yang baru, atau bisa juga disebabkan karena sekring yang rusak dan terputus arus listrik. 4. Dinamo wiper rusak. Jika dinamo pada wiper mengalami kerusakan, bisa membuat kumparan terbakar. Hal ini disebabkan karena hubungan arus listrik yang mati, sehingga harus diganti dengan yang baru agar bisa bergerak dengan baik kembali. 5. Semburan air kurang. Masalah lain yang sering terjadi